Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Satsuanto LCMPD selaku Kepala Sekolah SMA ITL kedua, yang saya hormati Dr. of Engineering Hadia Warman SSI MSc selaku penanggung jawab RBL, yang saya hormati Dr. Andasa selaku pembimbing saya, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Berdirian saya sini akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Data Sampah Plastik di beberapa negara di Asia. Saya lahir di Depok 13 Juni 2008. Sekarang saya duduk di bangku kelas 10 SMA ITL kedua Islamic Bank Exco. Dalam firman Allah dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dengan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saat ini sampah menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan sulit untuk diatasi. Akibat dari sulitnya penguraian pada sampah plastik ini adalah pencemaran pada tanah. Sampah plastik juga mempengaruhi air laut dan sungai karena bisa menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang hidup di air akibat tercemarnya air dan berbahan kimia yang terkandung pada plastik. Rumusan masalah: mencari tahu bagaimana negara-negara Asia mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian: menyadarkan masyarakat untuk mengurangi pemakaian ataupun penggunaan sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bisa dipakai lagi. Manfaat penelitian: mengetahui data sampah plastik di beberapa negara di Asia dan cara negara di Asia menanggulangi sampah plastik. Metode penelitian, studi literatur, dan kualitatif. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia dan juga karena alam. Jadi ada pencemaran tanah alamiah dan ada pencemaran tanah buatan. Pengertian sampah. Sampah adalah suatu yang tidak dihendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan biologis karena kotoran manusia termasuk ke dalamnya. Data sampah plastik yang ada di beberapa negara Asia. Data Indonesia,
111.300 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahunnya. 16.000 ton plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun. 2.174 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun. 27% masa sampah plastik berasal dari kantong plastik. 55% emisi plastik berasal dari sampah yang dikumpulkan, diikuti dengan sampah yang dibuang sembarangan. 20% kebocoran saat menunggu pengumpulan, 9% dari pembuangan ilegal, 5%. Data Kuala Lumpur, Malaysia. 161.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun. 3.000 ton sampah plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun. 653 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun. 35% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik. 64% emisi plastik berasal dari sampah yang dibuang sembarangan, diikuti oleh pembuangan ilegal 15%, dan kebocoran saat menunggu pengumpulan 15%. Data Vietnam, 83.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun. 6.752 sampah plastik 6.752 ton sampah plastik dilepaskan ke lingkungan setiap tahun. 1.087 ton plastik masuk ke perairan setiap tahun. 48% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik. 47% polusi plastik berasal dari sampah yang dibuang sembarangan, yang merupakan sumber polusi plastik terbesar, disusul sampah yang tidak dikumpulkan 23%, pembuangan ilegal 14%, dan kebocoran saat menunggu pengumpulan 11%. Data Thailand, 9.000 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun. 448 ton sampah dilepaskan ke lingkungan setiap tahun. 87 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut per tahun. 48% massa sampah plastik berasal dari kantong plastik. 47 emisi plastik terjadi saat menunggu pengumpulan, diikuti dengan sampah yang dibuang sembarangan 34%, dan emisi dari tempat pembuangan sampah 8%. Cara mengatasi permasalahan sampah plastik di beberapa negara Asia. Indonesia, pemerintah sedang meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah termasuk pembangunan fasilitas daur ulang dan meningkatkan sistem pembuangan sampah yang terencana dan terkelola. Indonesia juga mencari inovasi untuk mengatasi masalah sampah plastik seperti pengembangan teknologi daur ulang canggih dan metode pengolahan sampah dan yang ramah lingkungan. Malaysia, pemerintah Malaysia telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, termasuk larangan penggunaan kantong plastik di sejumlah kota besar dan pengurangan penggunaan sedotan plastik. Vietnam sedang meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah termasuk pembangunan fasilitas daur ulang dan perbaikan sistem pengelolaan sampah di kota-kota besar. Thailand mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik termasuk sistem daur ulang yang lebih efisien dan tempat pembuangan akhir yang aman. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan. Thailand juga sedang berkolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam upaya global untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Sebagai tambahan referensi dan perbandingan cara penanggulangan antara negara maju dengan negara Asia lainnya, salah satunya adalah negara Jepang. Jepang sebagai negara maju telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah sampah plastik, yaitu memungut botol-botol plastik di pusat daur ulang, mencuci, menghancurkan, dan menjualnya kepada perusahaan daur ulang,
membuka toko poco-moco yang menjual bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari menurut beratnya, menyediakan selebaran dan panduan untuk warga tentang cara memilah dan meletakkan sampah, mengadakan penyuluhan bagi warga tentang arah memilah sampah, pentingnya pengumpulan sampah yang dipilah dan cara penerapan daur ulang. Kesimpulan, plastik merupakan bahan kimia, artinya plastik bukanlah bahan yang alami, melainkan bahan buatan sintesis. Plastik-plastik yang telah menjadi sampah berbahaya dan sulit untuk dikelola, diperlukan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah itu benar-benar terurai. Saran. Jadi, mulai sekarang marilah kita peduli terhadap sampah plastik, sadar akan bahaya yang ditimbulkan, kurangi penggunaan dan penanggulangannya dengan baik. Jadikan kehidupan kita ke depan lebih baik tanpa tergantung dengan plastik. Sejak mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf.